Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Safa Mulyanti Aisyah dengan NIM 518354010 dari Prodi Gizi jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 3 metode penelitian saya dari judul saya yang berjudul Hubungan Aktivitas Fisik, Asupan Makanan, Pengetahuan Gizi, dan Status Gizi dengan Kebugaran Jasmani Atlet pada saat pandemi COVID-19. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Anda Rasita Purba MKes, Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, serta Ibu Erni Rukmana SGZ MSI. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa di Zoom meeting ini. Nah, selanjutnya itu ada outline. Outline yang pertama mengenai tempat dan waktu penelitian, yang kedua populasi dan sampel penelitian, yang ketiga desain penelitian, yang keempat definisi operasional, yang kelima instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, yang keenam teknik analisis data, dan yang ketujuh hipotesis hipotesis statistik. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu tempat penelitian di Fakultas Ilmu Keolahragaan atau FIK Universitas Negeri Medan. Waktu penelitian yaitu pada hari Senin hingga Kamis pada tanggal 21 hingga 24 Februari tahun 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa laki-laki di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Teknik untuk pengumpulan sampel yaitu purposive sampling, di mana teknik tersebut sampel dipilih jika memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi berjenis kelamin laki-laki serta berusia 18 hingga 19 tahun. Rumus yang digunakan untuk ukuran sampel yaitu Lemeshow tahun 1997. Diketahui bahwa N sama dengan 96,0,4 atau jika dibulatkan menjadi 97 orang. Desain penelitian yaitu penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Peneliti mengumpulkan dari data satu waktu tanpa memberikan intervensi apapun. Yang keempat yaitu ada definisi operasional. Sampel yaitu mahasiswa laki-laki usia 18 hingga 19 tahun, responden orang yang bertanggung jawab dalam penelitian. Yang ketiga yaitu ada karakteristik subjek, keadaan subjek meliputi umur, berat badan, tinggi badan, serta uang saku. Yang keempat ada asupan makanan dan minuman yang mengandung gizi yang dikonsumsi oleh subjek, aktivitas fisik, gerakan tubuh yang dilakukan oleh subjek, pengetahuan subjek terkait gizi, status gizi yaitu keadaan subjek menurut indikator perbandingan berat badan dengan tinggi badan, kebugaran jasmani yaitu kemampuan subjek melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Recall 24 jam yaitu metode untuk mengetahui gambaran konsumsi pangan subjek, antropometri yaitu metode pengukuran berat badan dan tinggi badan subjek, physical activity level atau PAL, metode pengukuran aktivitas fisik, TKJ atau tes kesegaran jasmani, metode untuk mengukur kebugaran jasmani subjek. Yang kelima yaitu ada instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang pertama itu variabel karakteristik subjek. Datanya ada usia, parameternya yaitu ada 18 tahun hingga dan 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, uang saku yaitu yang pertama ada kurang dari 15.000, yang kedua 15 sampai 25.000, yang ketiga lebih dari 25.000. Data selanjutnya ada berat badan dan tinggi badan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner. Yang kedua ada asupan makanan. Data tersebut jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh subjek. Cara pengumpulannya dengan recall 24 jam. Parameternya itu jika asupan kurang dari 70% maka defisit berat. Defisit sedang jika asupan 70 hingga 79%. Defisit ringan jika asupan 80 sampai 89%. Asupan normal jika 90 sampai 119% asupan. Parameter kelebihan jika asupan lebih dari 120%. Sumber berdasarkan Gibson tahun 2005. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Datanya perhitungan aktivitas fisik, cara pengumpulannya dengan PAL, parameternya sangat ringan jika kurang dari 1,40 PAL, ringan jika 1,40 hingga 1,69 PAL,
Sedang jika 1,7 sampai 1,99 pal, berat jika 2 sampai 2,40 pal, sangat berat jika lebih dari 2,40 pal. Sumbernya berdasarkan FAO tahun 2001. Yang selanjutnya ada pengetahuan gizi. Data mengenai skor nilai pengetahuan gizi subjek menjawab 20 pertanyaan. Parameternya yaitu pendidikan pengetahuan gizi rendah jika menjawab kurang dari 15 jawaban benar. Parameter sedang jika mampu menjawab lebih dari 15 jawaban benar. Cara pengumpulannya itu wawancara menggunakan kuesioner. Yang kelima itu ada status gizi. Datanya berdasarkan indikator perbandingan berat badan dan tinggi badan. Parameternya jika kurang dari IMT jika kurang dari 18,5 underweight, 18,5 hingga 22,9 sama dengan normal, lebih dari 23 sama dengan overweight, 23 sampai 24,9 resiko obesitas, 25 sampai 29,9 obesitas 1, jika IMT lebih dari sama dengan 30 sama dengan obesitas 2. Cara pengumpulan data yaitu pengukuran langsung menggunakan timbangan dan mikrotolis atau antropometri untuk BB dan tinggi badan. Sumbernya WHO tahun 2000. Selanjutnya ada kebugaran jasmani. Datanya mengenai tes lari 60 meter, parameternya ini. Yang kedua ada gantung atau pull up. Yang ketiga ada tes baring siku atau sit up. Selanjutnya ada tes loncat tegak. Selanjutnya ada tes lari 1.200 meter. Nah, kelima tes ini dilakukan dan dinilai setiap durasi atau target yang telah memenuhi memiliki nilai tertentu ditotalkan jika nilai total 10-13 sama dengan kebugaran jasmaninya kurang, 14-17 sama dengan sedang, 18-21 sama dengan baik, 22-25 sama dengan sangat baik kebugaran jasmaninya. Yang keenam ada teknik analisis data. Analisis univariat atau yaitu analisis deskriptif semua variabel dimasukkan pada tabel frekuensi. Yang kedua ada analisis bivariat. Setiap variabel diuji beda dengan ANOVA dan uji korelasi persen. Yang ketiga ada analisis multivariat menggunakan regresi sederhana untuk mengetahui variabel mana yang saling berpengaruh satu sama lain dan yang paling mempengaruhi pada variabel terikat. Yang ketujuh ada hipotesis statistik. H0 sama dengan jika P kurang dari 0,05. Tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik, asupan makanan, pengetahuan gizi, dan status gizi dengan kebugaran jasmani atlet pada saat pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ada HA sama dengan P lebih dari 0,05. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik, asupan makanan, dan pengetahuan gizi dan status gizi dengan kebugaran jasmani atlet pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya itu ada daftar pustakanya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.